Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Teh? Sehat? Baik. Oke, kemarin materinya sampai mana? Sampai sumber daya kemaritiman ya. Nah, sekarang materinya itu selesaiin bab 1. Ada dinamika kependudukan Indonesia, terus habis itu persebaran flora fauna. Nih. Kondisi alam Indonesia dan sama perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, sebelumnya masih ingat nggak sih sumber daya alam itu di Indonesia ada berapa yang di laut? Maksudnya kayak yang di dalam laut itu ada apa aja sih? Masih ingat nggak apa? Nah, apa aja coba? Ikan, kerang, rumput laut. Terumbu karang sama hutan mangrove ya. Nah, berarti gampang ya kalau kayak gitu suruh ini sebutin pasti Apel tahu kan. Nah, terus sekarang materinya itu dinamika kependudukan Indonesia. Nah, dinamika kependudukan Indonesia itu apa sih? Apel tahu nggak? Nah, dinamika kependudukan itu indikatornya ada 2, ada jumlah penduduk dan persebaran penduduk. Nah, kalau jumlah penduduk itu berdasarkan data jumlah penduduk di Indonesia memiliki kependudukan keempat di dunia setelah Cina. Jadi tuh di Indonesia itu penduduknya terbanyak keempat di dunia setelah Cina. Nah, ini pertama itu Cina, kedua ada India, ketiga ada Amerika Serikat, dan keempat itu Indonesia. Berarti kan banyak banget ya, masih sekitar 250 sekian, berarti masih banyak. Terus habis itu ada persebaran penduduk. Nah, kalau persebaran penduduk itu adalah penyebaran di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar secara merata atau enggak. Jadi contohnya kayak di Surakarta sama di Jakarta, itu pasti penduduknya lebih banyakan di mana? Nah, soalnya di Jakarta kan pusat kota ya, terus infrastrukturnya udah lengkap, terus prasarananya juga lengkap kan, jadinya orang-orang pasti ke Jakarta buat nyari mata pencaharian gitu kan. Terus habis itu ada persebaran penduduk dari yang ini dinamikanya itu, maksudnya itu ini ada indikatornya. Persebaran penduduk itu indikatornya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Nah, contohnya tuh kayak di Surakarta itu kan di Tawangmangu, Karanganyar itu kan ada banyak kebun teh, terus kebun sayur gitu-gitu kan. Berarti sumber daya alam di sana itu banyak. Terus nanti dipasok ke daerah-daerah sekitar Karanganyar gitu kan. Terus yang kedua ada informasi tentang pemerataan pembangunan. Nah, jadi tuh di suatu wilayah itu tuh kita tuh harus tahu pembangunan apa aja sih di kota itu, dibangunnya udah apa aja gitu, kayak ada rumah sakit nggak, terus informasi tentang pendidikan kayak dari TK sampai SMA, terus habis itu kayak kantor-kantor pemerintah, itu maksudnya ini tentang pemerataan pembangunan. Nah, terus yang ketiga ini ada komposisi penduduk. Nah, yang maksudnya itu ada komposisi berdasarkan usia sama berdasarkan jenis. Nah, Apel tahu nggak sih usia 15 tahun itu masuknya ke non produktif apa produktif? Iya, soalnya 15 tahun itu kan udah masuk masa remaja ya, jadi kita udah pemikirannya udah lebih berkembang sedikit gitu, jadinya disebutnya yang produktif gitu. Nah, ini kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, ini ada legendanya yang warna hijau terang ini kurang dari 10. Nah, gimana ini? Di Papua itu penduduknya kecil. Terus kalau yang warna merah ini lebih dari 1299, ada nggak ini merah? Nih, di Jawa Barat ya, ini DKI Jakarta itu penduduknya sekitar 1299. Berarti kan kelihatan banget kan ini dari peta. Jadi kelihatan, oh ini yang hijau ini penduduknya dikit, yang merah ini penduduknya banyak. Kenapa penduduknya dikit? Ya karena infrastruktur di sana itu kurang lengkap, terus pembangunannya itu kurang merata, sarana dan prasarananya juga apalagi susah kan kalau di Papua. Nah, kalau di Jakarta kenapa kok penduduknya banyak? Ya itu karena pembangunannya udah banyak, prasarananya juga udah lengkap gitu kan, jadinya penduduknya banyak gitu. Terus
Yang keempat itu ada pertumbuhan dan kualitas penduduk. Nah, tahu nggak sih pertumbuhan penduduk itu faktornya apa aja? Ada 3, atau masih ingat nggak? Udah tahu belum? Belum. Nah, ini maksudnya itu keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Ini itu faktor yang terjadi dalam kualitas penduduk. Ada kelahiran, ada kematian, ada migrasi. Nah, kalau kelahiran itu kan berarti menambah ya, menambah jiwa, menambah orang. Kalau kematian kan mengurang. Kalau migrasi itu ini perpindahan penduduk, itu namanya migrasi. Itu yang bikin pertumbuhan penduduk. Faktornya ada 3, ada kelahiran, kematian, sama migrasi. Nah, yang kelima ada keragaman etnik budaya, ada rumah adat, ada pakaian adat, dan ada tarian daerah. Atau tahu nggak rumah adat Jawa Tengah itu apa? Nah iya, jadi di Indonesia itu budayanya banyak, etniknya juga banyak. Jadi kayak setiap daerah tuh punya masing-masing keistimewaan kan. Nah, terus habis itu kalau gendang itu kalau alat musik dari Jawa Tengah itu apa? Gamelan ya? Iya, gamelan. Terus habis itu tarian daerah. Kalau tarian daerah tuh setiap daerah pasti punya punya istimewanya masing-masing. Terus yang kelima atau yang itu ada kondisi alam Indonesia. Nah, yang pertama ada keadaan fisik Indonesia, keadaan fisik wilayah yang dibagi jadi 3. Yang pertama itu kondisi geologi Indonesia. Nah, terus ini kan ada soal 10 dari materi kita yang pertama, awal-awal pertama. Nanti Atul kerjain, soalnya gampang kok. Nanti kalau udah selesai tinggal kasih ke aku, terus habis itu nanti dinilai deh gitu ya. Udah. Ada yang ditanyain lagi nggak? Ada, berarti udah paham. Bagian Indonesia Timur itu tipe apa? Iya, benar. Nah, tuh benar ya, Australik ya. Kalau tipe Asiatik itu tipe Indonesia bagian mana sih? Iya, pintar. Berarti udah paham ya. Ya udah, sekian materi yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.